Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Di era digital seperti sekarang ini, berbagai berita dari seluruh belahan dunia semakin mudah diakses. Begitupun dengan penyeberangannya yang juga sangat mudah. Hanya perlu sekali klik, maka seluruh dunia bisa tahu apa yang detik ini sedang terjadi di wilayah tertentu. Namun, kamu perlu berhati-hati saat akan menyebarkan berita-berita tertentu. Jangan sampai berita yang kamu sebarkan adalah berita hoaks yang justru malah meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menyaring berita-berita yang tersebar, baik itu di internet maupun berita dari mulut ke mulut sebelum mencerna dan menyebarluaskannya. Namun, tahukah kamu ternyata pada zaman dahulu juga banyak beredar berita hoaks yang pernah mengguncang Indonesia? Berikut ulasan 10 berita hoaks yang pernah menggemparkan Indonesia. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Yeni Fakta. Bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, hoaks Ratna Sarumpait. Pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpait oleh sekelompok orang pertama kali beredar dalam Facebook tanggal 2 Oktober 2018 di akun Suwari Utami Dewi. Unggahan itu disertai tangkapan layar atau screenshot aplikasi pesan WhatsApp yang disertai foto Ratna Sarumpait. Konten tersebut kemudian diviralkan melalui Twitter dan diunggah kembali serta dibenarkan beberapa tokoh politik tanpa melakukan verifikasi akan kebenaran berita tersebut. Setelah ramai diperbincangkan, konten hoaks ditanggapi kepolisian yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan 3 laporan mengenai dugaan hoaks pada pemberitaan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, Ratna diketahui tidak dirawat di 23 rumah sakit dan tidak pernah melapor ke 28 polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai dengan 2 Oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada tanggal 21 September, Ratna diketahui tidak sedang di Bandung. Hasil penyelidikan menunjukkan Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB. Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Niko Afinta mengatakan Ratna telah melakukan perjanjian operasi pada tanggal 20 September 2018 dan tinggal hingga 24 September. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut. Yang kedua, hoaks konspirasi imunisasi dan vaksin. Imunisasi tak jarang mendapatkan penolakan dari beberapa kelompok masyarakat karena adanya informasi yang tidak lengkap atau tidak benar dan hoaks. Salah satu hoaks tentang vaksin imunisasi yang cukup viral adalah isu konspirasi penyebaran virus atau penyakit melalui vaksin. Parah tuh. Dikabarkan vaksin yang digunakan imunisasi mengandung sel-sel hewan, virus, bakteri, darah, dan nanah. Wah, hoaksnya luar biasa ya. Isu yang tidak benar itu menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap stigma masyarakat Indonesia tentang imunisasi. Imbasnya, masyarakat menjadi ragu, bahkan takut untuk memberikan imunisasi pada anak-anak mereka. Yang ketiga, hoaks telur palsu atau telur plastik. Pada awal 2018, masyarakat Indonesia digegerkan dengan berita hoaks mengenai telur palsu atau telur plastik yang beredar di pasar tradisional dan supermarket. Berbagai foto dan video terkait proses pembuatan telur palsu banyak diunggah di YouTube dan media sosial. Bahkan beberapa mengatakan bahwa telur-telur itu diproduksi dari negara Cina. Masyarakat dibuat resah karena telur merupakan salah satu makanan sumber energi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Isu tersebut juga merugikan peternak ayam petelur dan para penjual telur. Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Mabes Polri bergerak dan turun langsung ke lapangan guna menyingkapi beredarnya berita-berita mengenai telur palsu tersebut yang ternyata hanya hoaks. Yang keempat, hoaks penyerangan tokoh agama sebagai tanda kebangkitan PKI. Hoaks tentang kebangkitan PKI sebenarnya bukanlah isu baru, tapi isu ini menjadi makin viral di tahun 2018. Seiring dengan dinamika politik Indonesia, beberapa kejadian seolah dikaitkan dengan kebangkitan PKI. Pada awal 2018, terjadi kasus pemukulan terhadap seorang kiai atau tokoh agama. Setelah ditangkap, pelakunya ternyata adalah orang gila. Beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab menarasikan kejadian tersebut sebagai tanda-tanda kebangkitan PKI. Isu itu kemudian menimbulkan keresahan masyarakat.
Pasalnya, keberadaan PKI pernah menjadi catatan sejarah yang kelam di Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia tidak ingin Partai Komunis yang telah lama dibubarkan itu bangkit kembali. Yang kelima, hoaks telepon disadap dan chat di WhatsApp dipantau oleh pemerintah. Pada awal 2018 beredar berita hoaks melalui broadcast message tentang pemantauan segala aktivitas pengguna ponsel. Bahkan informasi itu menunjukkan pengguna ponsel akan disadap dan dipantau oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Aktivitas yang disebut dipantau pemerintah mulai panggilan telepon hingga media sosial. Hampir belepotan. Dalam pesan tersebut dikatakan kebijakan itu berkenaan dengan peraturan komunikasi baru dan jaringan keamanan dari BSSN. Kemudian ditulis secara rinci apa saja yang akan dipantau oleh pemerintah, mulai dari panggilan telepon, WhatsApp sampai ke Facebook. Loh. Nah, kondisi itu memunculkan pertanyaan masyarakat pengguna jejaring dan media sosial. Kebijakan yang tidak bisa dilacak sumbernya itu meresahkan warganet karena ruang media komunikasi yang dianggap privasi dipantau oleh pemerintah. Tentu saja, informasi yang disampaikan itu ternyata tidak benar alias hoaks. Yang keenam, hoaks babi ngepet. Berita hoaks terbaru tahun 2021 yang terkuak belakangan ini yaitu berita tentang babi ngepet. Ini berawal dari Al yang disebut jadi salah satu tokoh masyarakat menyebarkan rumor adanya babi ngepet di Bedahan, Sawangan, Depok. Rumor dan rekayasa isu babi ngepet ini ia lakukan dengan alasan perlu mencarikan solusi bagi warga yang mengeluh kehilangan uang 1 juta sampai dengan 2 juta. Serangkaian rekayasa untuk mendukung cerita babi ngepet pun ia siapkan. Mulai dari babi yang dibeli seharga 900.000 di toko online. Kemudian rekayasa cerita menangkap babi yang harus telanjang. Hingga fakta palsu bahwa ukuran babinya mengecil. Pada akhirnya, rekayasa yang ia buat terbongkar dan Al terancam kurungan 10 tahun penjara karena hoaks yang ia buat. Yang ketujuh, hoaks gambar palu arit di uang rupiah cetakan baru. Cetakan uang baru bulan November dikabarkan menampilkan simbol palu arit yang diidentikan dengan gerakan komunis. Gambar ini viral disebarkan di berbagai media sosial. Namun itu bukan gambar palu arit, namun unsur-unsur pengamanan atau yang biasa disebut security features. Namanya adalah gambar saling isi atau dikenal dengan istilah retroverso. Jika di Terawang, ia menunjukkan simbol Bank Indonesia, bukan simbol palu arit. Yang kedelapan, hoaks mahasiswa penerus B.J. Habibie. Berita hoaks mahasiswa yang sempat dikira sebagai penerus B.J. Habibie ini terjadi pada tahun 2016. Mahasiswa bernama Dwi Hartanto mengaku bahwa memiliki karya di dunia aeronautika karena ia bercerita menciptakan Satellite Launch Vehicle atau SLV, wahana peluncur satelit dengan teknologinya yaitu di Apogee V7S atau Tara V7S. Selain itu, ia juga disebut sebagai pemilik hak paten pada bidang dirgantara. Ia membuat cerita mengenai diaspora jenis Indonesia yang ditinggalkan oleh negaranya sendiri, namun diakui oleh negara lain. Sejak saat itu, banyak orang mengatakan bahwa ia cocok sebagai penerus B.J. Habibie. Namun sayangnya, berita tersebut berakhir sebagai berita hoaks. Yang kesembilan, berita hoaks penculikan anak. Berita hoaks penculikan anak ini sudah tersebar ke berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp yang terjadi pada tahun 2018. Berita ini sangat meresahkan anggota keluarga dan juga masyarakat. Pembuat berita menyatakan bahwa adanya pelaku penculikan anak yang tertangkap di Jalan Keran Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahkan, bukan hanya di daerah itu saja, ada beragam foto dan video yang menyebutkan daerah lain. Setelah tersebarnya berita itu, Kapolsek Kemayoran Komisaris Polisi Saifur Anwar membantah kabar hoaks yang tersebar ini. Ia menjelaskan bahwa laki-laki yang ada di video bukanlah pelaku penculikan anak, tetapi hanya tukang parkir yang memiliki gangguan jiwa. Yang ke-10, hoaks pembangkit listrik tenaga hampa atau PLTH. Slamet Haryanto atau dikenal dengan sebutan Mbah Embing adalah seorang tukang servis dinamo yang sempat menggambarkan berkat penemuannya, yaitu pembangkit listrik tenaga hampa atau PLTH. Saat itu, ia mengklaim dapat membangkitkan listrik tanpa menggunakan apapun alias hanya butuh kehampaan saja. Hal itu menuai banyak respon karena membuat orang penasaran. Sayangnya, hal tersebut hanya tipuan. Bahkan Menteri BUMN saat itu, kago gua,
Menteri BUMN saat itu yaitu Dahlan Iskan waktu itu juga termakan hoaks. Diketahui ternyata Mbak Embing menyambungkan aliran listrik dari bawah tanah sehingga membuatnya menyala seolah tidak membutuhkan energi apapun juga. Hoaks kemakan lagi nih. Demikianlah ulasan 10 berita hoaks yang pernah menggemparkan Indonesia. Semoga kita semakin jeli dan menyaring setiap informasi yang ada tanpa langsung percaya dan akhirnya mengundang kegaduhan publik. Dan yang paling penting lainnya, jangan sembarangan menyebar hoaks ya netizen. Semoga ulasan kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Jangan lupa dukung terus Yeni Fakta dengan subscribe, like, comment, share, dan tonton terus setiap update video dari Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.